Recording in progress. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang kernel Math. Pertama, pengertian kernel Math. Kernel Math atau peta kernel adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Peta kernel terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Penyajian dan pengisian peta kernel. Pertama kita akan belajar dulu apa itu peta kernel. Peta kernel ini adalah sebuah diagram atau peta yang berbentuk dari kotak-kotak atau berbentuk bujur sangkar yang bersisian atau berdampingan. Ini tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Minterm ini adalah suku-suku yang memuat literasi lengkap. Berikut, sebuah kotak dikatakan bertetangga jika minterm-mintermnya merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal atau berbeda satu bit. Ini adalah penyajian peta kernel dua peubah. Cara penyajian peta kernel dua peubah yaitu yang pertama, misalkan dua peubah X dan Y, baris pada peta kernel untuk nilai peubah X, dan kolom pada peta kernel untuk nilai peubah Y. Kita dapat menyajikan peta kernel untuk dua peubah sebagai berikut. Yaitu ada penyajian pertama, penyajian kedua, dan penyajian ketiga. Pada penyajian pertama ini, masing-masing kotak ini berisi lambang dari minterm, yaitu M0, M1 kecil, M2 kecil, M3 kecil. Dan pada penyajian kedua, kita menulis petunjuk kalau di baris ini adalah nilai peubah X, dan untuk kolom ini adalah nilai peubah Y. Dan kita juga tuliskan nilai untuk masing-masing kolom atau masing-masing baris. Untuk baris pertama, kita isi dengan nilai 0. Dan untuk baris kedua, kita isi dengan nilai 1. Begitu juga dengan kolom. Kolom pertama kita isi dengan nilai 0. Dan kolom kedua kita isi dengan nilai 1. Dan di dalam kotak ini adalah kombinasi dari nilai acak yang merepresentasikan karena nilai 0 dan 0, maka mintermnya adalah X aksen dan Y aksen. Untuk penyajian ketiga, sama saja isi dalam kotaknya, namun yang membuat beda adalah untuk sisi-sisi yang mewakili masing-masing kolom dan baris. Contoh di sini ya, untuk sisi ini ditulis dengan, untuk barisnya ditulis dengan X aksen, dan baris kedua tulis dengan X. Begitu juga untuk kolom, untuk Y di sini Y aksen, dan di sini Y. Nah, di sini apakah bentuk penyusunannya sudah benar? Dan jawabannya ya, karena kita punya syarat tadi bahwa isinya dari kotak-kotak ini adalah mintermnya, dan ini adalah mintermnya.
01, 02, M0, M0, M1, M2, dan M3. Kita juga punya syarat yang kedua, yaitu kalau yang bertetangga itu harus berbeda literasi atau berbeda kolom atau berbeda bit. Maaf ya, atau berbeda bit. Contohnya seperti ini. Atau maksudnya di sini bentuk X aksen dan Y aksen. Kalau kita jadikan nilai yaitu nilai 0 dan nilai 0. Karena ini ya di kolom dan di barisnya sini ditulis 0. Untuk perbedaan literasi kita bisa lihat ini X aksen, Y aksen, dan ini X aksen dan Y. Yang berbeda di sini hanyalah Y aksen dan Y. Begitu juga dengan yang di bawah sini. Kita bisa bedakan dengan yang di atas atau yang di sampingnya. Kalau yang di atas dan di bawah ini bedanya hanya di X aksen dan X di bawah sini. Jadi syaratnya hanyalah berbeda satu literasi, yaitu ini, minternya ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan penyajian yang kedua ini untuk menyelesaikan soal-soal berikut ya. Untuk kelanjutannya kita akan menggunakan penyajian kedua. Inilah pengisian peta kernel. Nah, kali ini kita akan belajar cara mengisi di peta kernel. Jadi, peta kernel ini dapat dibentuk dari fungsi boolean atau dari tabel kebenaran. Jadi, kita diberi fungsi boolean atau diberi tabel kebenaran. Lalu kita diminta untuk menggambarkan peta kernelnya. Ya. Cara mengisi peta kernel untuk dua peubah. Jadi kita membahas ini untuk dua peubah. Yang pertama, kotak yang menyatakan minterm diisi dengan 1 dan kotak lainnya diisi dengan 0. Contoh peta kernel dari fungsi boolean. Sekarang kita gambarkannya. Karena ini dua peubah, maka artinya nanti kotaknya ada 4. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena banyaknya suku ada 4, sehingga kotaknya juga ada 4. Yang pertama, kita tulis di sini X. Dan di atas ini Y. Kita akan pakai penyajian kedua seperti yang tadi. Jadi kita tulis di sini 0, kita tulis di sini 1, dan di sini juga kita tulis 0, dan di sini juga kita tulis 1. Dan di sini kita kerjakan dulu nilai-nilai dari minterm X. Ya.
Kita akan kerjakan dulu dari minterm X, Y. Ingat ya, kita fokus pada mintermnya. Untuk X, kita mempresentasikannya menjadi nilai 1 dan Y juga 1. Dan X aksen itu adalah 0 dan Y itu adalah 1. Ya, jadi suku kita pertama yaitu 1, dan suku kita yang kedua adalah 0, 1. Kemudian kita akan mengisi peta Karnaug ini dengan cara kita lihat suku pertama yaitu 1, menunjukkan barisnya 1 dan kolomnya 1. Untuk baris 1 dan kolom 1 berarti di sini kita tulis 1. Lalu untuk mintermnya 01 artinya barisnya adalah 0 dan kolomnya adalah 1. Barisnya adalah 0x dan kolomnya adalah 1. Ya, kita tulis sini 1. Karena sudah tidak ada lagi minterm, maka sisa kotak ini diisi dengan 0. Nah, seperti ini. Sekian untuk peta Karnaug 2 peubah dengan fungsi boolean. Kita masuk pada contoh peta Karnaug dari tabel kebenaran. Dan ini ya dari tabel kebenaran. Contohnya adalah ini adalah tabel kebenaran. Untuk membuat peta Karnaug, pertama kita akan mencari dulu fungsinya. Fungsi booleannya ya. Nah, dari tabel di samping kita mendapat fungsi booleannya adalah fx sama dengan, nah ini kita mendapat 4 suku ya. Ini 1, 2, 3, dan 4. Kita mendapat 4 suku. Lalu kita akan mengisi peta Karnaugnya dengan angka atau kita menggunakan angka. Nah, ini untuk peubah YZ di sini dan di sini adalah WX. Nah, ternyata sudah ada di sini. Maaf ya. Ternyata di sini sudah ada. Ya. Untuk peubah Y dan Z, di sini kita taruh 0, 0,
Untuk perubahan X kita taruh di sini 01 dan untuk perubahan YZ kita taruh di sini 00, 01, 11 dan 10. Di sini kita lihat mintermnya 0, 0, 1. Artinya kita mencari baris 0 dan kolom 01, yaitu ini baris 0 dan kolom 01, maka di sini kita tulisnya 1. Kita tulis angka 1 di sini ya. Ini sudah ditulis. Lanjut minternya 1, 0, 0. Untuk minterm 1, 0, 0, barisnya 1 dan kolomnya 0, 0. Yaitu ini barisnya 1 dan kolomnya ini 0, 0. Maka di sini kita tulis 1. Selanjutnya minterm 1, 0, 1. Barisnya 1 dan kolomnya 01. Ini ya, barisnya 1 dan kolomnya 01. Maka di sini kita tulis 1. Dan yang terakhir ini adalah 1, 1, 1. Pada baris ini yaitu baris 1 dan kolomnya juga 1. Baris 1 dan kolomnya juga 1, 1. Maka di sini kita tuliskan 1. Dan ya, penyajiannya seperti ini. Jadi pada pengisian kita mentransfer fungsi menjadi peta Karnaugh. Bisa jadi dari fungsi boolean atau fungsi tabel kebenaran seperti ini. Sekarang kita akan menyajikan peta Karnaugh 3 peubah. Cara penyajian peta Karnaugh 3 peubah yaitu yang pertama, misalkan 3 peubah X, Y, dan Z. Berbaris pertama pada peta Karnaugh untuk nilai peubah X, dan ketiga, kolom pada peta Karnaugh untuk nilai peubah YZ. Kita dapat menyajikan peta Karnaugh 3 peubah seperti berikut ini. Ada 2 penyajian saja yang kita pakai. Hanya menggunakan 2 penyajian atau 2 cara saja. Pada penyajian pertama sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah lambang minterm-mintermnya. Namun di sini bisa kita lihat di sini M0 kecil, M1 kecil, M3 kecil, M2 kecil. Di sini tidak berurutan seperti M1, M2, M3. Namun di sini M3 lebih dulu dari M2. Terus di bawah juga bisa dilihat M4, M5, M7, dan 6. Di sini M7 lebih dulu dari M6. Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti dibilang tadi, itu adalah syarat dari perbedaan 1 bit atau 1 literasi. 1 literal atau syarat bertetangga, yaitu harus berbeda 1 bit atau 1 literal. Kita bisa lihat di sini perbedaan masing-masing tetangga. Yang pertama, Z aksen dan Z. Ini ya. Z aksen ini dan Z. Pada kotak kedua, perbedaannya adalah Y aksen dan Y.
Dan kotak ketiga perbedaannya adalah di Z dan Z aksen ya. Maaf ya, sudah tertutup di sini. Ini untuk perbedaan literalnya. Dan untuk perbedaan bitnya adalah ini. Perbedaan bit ini adalah perbedaan angka. Itu seperti ini. Pada POBA X sama dengan 0. Nah, untuk kolom di atas, kenapa ini 00? Karena ini adalah POBA Y. Ini POBA Y aksen. Ini adalah POBA Y aksen. Dan Z aksen. Kenapa aksen? Karena ini adalah nilainya 0. Begitu juga dengan ini. Ini Y aksen dan Z. Kenapa Z? Karena ini adalah nilainya adalah 1. Nah, bisa dilihat kalau kita mengubah, kalau kita ubah di sini M2, di sini M2, maka M2 itu sama dengan 10. Artinya di sini 01 ke 10. Sini kita sudah mendapat 2 bit atau sudah mendapat 2 literal. Nah, ini sudah bertentangan dengan persyaratan, yaitu persyaratan kedua, yaitu persyaratan bertetangga yang harus memiliki perbedaan 1 bit atau 1 literal. Maka di sini tidak memenuhi syarat untuk menggunakan persyaratan bertetangga ya. Nah, di sini kita menggunakan M3 lebih dulu, baru M2, karena inilah alasannya. Kenapa? Karena ini akan karena ini tidak memenuhi persyaratan, maka di sini kita menulis M3 terlebih dahulu daripada M2. Begitu juga yang di bawah, terus M7 lebih dulu, kemudian M6. Nah, berikut kita akan belajar cara penyajian selanjutnya, yaitu penyajian peta Karnaug 4 POBA. Cara penyajian peta Karnaug 4 POBA ini, yang pertama misalkan 4 POBA, yaitu W, X, Y, dan Z. Baris pada peta Karnaug untuk nilai POBA WX, dan kolom pada peta Karnaug untuk nilai POBA XY. Kita dapat menyajikan peta Karnaug untuk 4 POBA sebagai berikut. Nah, seperti ini kita memiliki 2 cara penyajiannya lagi. Nah, bisa dilihat seperti ini. Di sini juga penyajian pertamanya ini pada minter-minternya ini tidak berurutan. Jadi nilai untuk baris ini tidak berurutan ya minternya. Nah, bisa dilihat ini kita akan menggunakan lagi penyajian kedua. Dalam gambar ini
bisa dilihat nilai untuk baris ini adalah WX, lalu nilai untuk kolom di atas ini adalah YZ. Kita juga bisa melihat bahwa urutannya berbeda ya. Oh, yang ini. Yang ini berbeda. Ini kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena kita harus memenuhi syarat kalau syarat kedua, yaitu syarat bertetangga, yaitu harus memiliki perbedaan bit atau perbedaan literalnya. Nah, seperti ini. Penyajiannya seperti ini. Saya harap ini sudah bisa dimengerti. Karena ini sama seperti yang tadi juga cara pengerjaannya, cara penyajiannya ini. Nah, sampai di sini pembahasan tentang kotak Karnaugh. Sekian dari saya dan terima kasih.